Jamaah Masjid At-Taubah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk memulai kegiatan kita pada sore hari ini, mari kita sama melapaskan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan selanjutnya mari kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang akan ditilawahkan oleh saudara Wawan Usman. Kepada saudara disilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Innama amruhum ilallahi thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Wa bizalika umirtu wa ana awwalul
muslimin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah Masjid At-Taubah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari sama kita dengarkan sambutan atau arahan dari Kasih Binadik Lapas kelas 2 Agorontalo yang saya sebut nama beliau Bapak Kasdin Lato SH. Kepada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Sama kita hormati, kita muliakan Pak Ustadz Ikram Amri LC yang hari ini kembali bersama kita. Namun beliau tidak asing lagi bagi kita karena memang sudah hampir tahun 2023 berjalan, beliau sering hadir bersama dengan kita. Kami hormati Pak Ketua Harian, Pak Saiful, seluruh pengurus Badan Takmir, serta jamaah yang kami cintai, kami banggakan, yang insya Allah sama kita dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita masih bisa berkumpul di tempat ini dalam rangkaian kegiatan-kegiatan yang ada di lapas. Salawat dan salam mari kita aturkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, pada keluarga beliau, para sahabat yang insya Allah curahan rahmat, syafaat mengalir kepada kita sampai di yaumil akhir nanti. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah kita sudah berada di penghujung tahun, ya, penghujung tahun Masehi. Nah, tentunya terkadang di penghujung tahun itu banyak kerisauan yang terjadi. Banyak kerisauan yang terjadi di diri kita, karena kadang-kadang ada kebiasaan yang dari luar itu belum sepenuhnya hilang. Namun bagi bapak-bapak yang mungkin sudah bertahun-tahun di tempat ini, itu kemudian sudah menjadi hal yang biasa. Artinya sudah tidak ada lagi ini penghujung tahun. Yang ada adalah bagaimana kita berada lagi di awal tahun supaya sudah melewati tahun-tahun yang kemarin. Tetapi yang masih baru tentunya ini menjadi hal baru, ya, artinya berpisah dengan keluarga, ya, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama, dan ini tentunya membuat kerisauan di hati. Nah, untuk itu bapak-bapak sekalian, ya, bagaimana kita melakukan perbaikan, memanage hati kita itu dengan baik. Nah, caranya adalah pendekatan spiritual yang paling mudah ditempuh karena tidak ada biaya, gratis. Kan orang berdoa tidak bayar, orang sholat tidak bayar. Kalau di sini orang sholat diminta bayar, bahaya itu. Gratis semua, ya. Cuma apakah kita mau atau tidak?
Yang kedua, di tahun 2024 nanti tentunya tidak lama lagi, mungkin kalau kita hitung-hitung, kalau sekarang tanggal 14 Desember, sementara estimasi di bulan Ramadan tahun 2024 itu jatuh di antara tanggal 9 dan 10 Maret, berarti jangka waktunya itu kurang lebih 3 bulan. Berarti tidak lama, karena Desember, hitungnya kan Desember tidak dihitung, hitungnya Januari, Februari, Maret. Sekarang 14, sementara estimasi 9 dan 10. Nah ini kita sudah mulai melakukan penataan kembali, khususnya juga di takmir, melakukan evaluasi di tahun 2023 ini untuk melakukan perbaikan pelaksananya di tahun 2024. Ya. Maka jamaah sekalian, bukan cuma takmir yang mempersiapkan, tapi kita juga mempersiapkan diri untuk menuju ke itu. Insya Allah kita masih bisa bertemu di Ramadan tahun 2024. Karena sampai hari ini ya, kami di perawatan di klinik itu sudah berapa kali nih merujuk orang ke rumah sakit karena kondisi kesehatan yang menurun. Nah, salah satu faktor kondisi kesehatan itu menurun adalah pikiran, Pak. Pikiran. Saya pernah kemarin cerita dengan Pak Adam. Ya, saya cerita Pak Adam. Sebenarnya yang mengendalikan itu kita, bukan orang lain. Saya bilang, saya sekarang posisi sampai hari ini, saya mau mencoba apakah saya ini bisa bersabar enggak. Saya coba lakukan apa bapak-bapak sekalian. Saya enggak makan nasi, tidak makan sayur, tidak ada rasa garam, tidak ada rasa manis selama 8 hari. Saya cuma makan 10 butir telur tiap hari sampai hari ini. Dan ini hari memasuki hari ke-9. Apakah saya boleh tahan ini? Mudah-mudahan saya bisa bersabar dengan kondisi seperti ini. Artinya saya latih saya punya diri ya. Bukan diet, tidak Pak. Saya coba mau menerima ini kondisi ini. Ternyata boleh, kata orang kok tidak pusing Pak, tidak apa. Pak Adam bilang begitu. Pak Adam dulu dia ada kemarin ngobrol dengan saya, Pak tidak ada. Tidak, biasa saja. Karena kalau saya merasakan pusing, artinya terbawa dengan pikiran saya, maka itu akan terjadi pusing itu. Saya bilang sama Pak Adam, dulu kalau misalnya Pak Adam itu masih cowok, baru yang sekarang istrinya Pak Adam itu masih cewek, katakanlah di zaman itu sudah ada ini handphone. Pak Adam coba cerita dari pagi sampai malam sampai pagi ulang, ya, katakanlah 2 hari 2 malam ini bercerita di handphone. Ini dengan cewek nih. DP hari kedua, ini cewek panggil, orang mau berjalan dulu ke mall. Sekarang apa perasaannya? Perasaannya tidak sehat karena termotivasi ini mah itu aduh gagal ini. Seperti itu. Jadi kita motivasi dengan pemikiran yang positif. Dipositifkan pemikiran itu. Kalau pikiran kita tidak positif, maka larinya ke sana. Saya awalnya coba dulu, saya bilang coba 3 hari boleh enggak ini tahan saya. Ternyata semakin hari semakin asik. Tapi tidak juga terus menerus begitu. Berhenti lagi. Seperti biasa. Bukan diet, bukan karena Pak Kasih bin Ali kena gula. Tidak, gula saya normal.
Seperti itu Bapak. Jadi semua kita kendalikan dengan hanya diri kita yang bisa, bukan orang lain. Walaupun berapa banyak nasihat yang dimasukkan oleh saya, berapa banyak nasihat yang dimasukkan oleh Pak Ustadz nanti, kalau diri kita tetap berpikiran negatif, yang positif itu akan hilang. Ya. Itu Bapak-bapak sekalian. Saya kira mungkin itu karena waktunya untuk Pak Ustadz dari jam 16. Ya. Tentunya saya juga harus mengakhiri arahan dari saya, dan mohon maaf bila ada hilaf kata. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan atau arahan dari Kasih Binadik Lapas kelas 2 Gorontalo. Selanjutnya ceramah agama yang nanti akan dibagi dalam 2 sesi. Insya Allah akan ada sesi tanya jawab di 15 menit terakhir yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Ikram Amri LC MPD dengan tema sifat hamba Allah. Kepada Al-Ustadz disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama kita hormati Bapak Kasih Binadik, Pak Kasdin, Pak. Yang sama kita hormati Ketua Harian Badan Takmirul Masjid, serta seluruh pengurus Takmir Masjid At-Taubah, serta jemaah sekalian yang insyaallah sama-sama kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita mulai dengan bersyukur kepada Allah serta bersalawat kepada Nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua kembali mengaji dan mengkaji daripada merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebagai manusia biasa, kita perlu saling mengingatkan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kita manusia senantiasa lupa. Maka kita saling mengingatkan, karena peringatan itu akan bermanfaat kepada orang-orang yang masih memiliki iman di dalam dirinya. Saya akan mengangkat jemaah sekalian terkait ayat yang ada di dalam surah Al-Furqan. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan menegaskan kepada kita tentang sifat-sifat yang Allah inginkan dari hambanya. Jadi kita semua ini hamba Allah, dan Allah menginginkan ada beberapa karakter sifat yang Allah inginkan sifat itu ada dalam diri kita sebagai hambanya. Ibaratnya seperti anak kita. Kalau anak kita itu memiliki sifat sebagai seorang anak, misalnya dia patuh kepada orang tuanya, apabila dia disuruh dia melaksanakan atau dia mengerjakan sebelum bahkan dia disuruh. Dia ingin berprestasi di sekolahnya karena dia tahu bahwa itu akan membanggakan orang tuanya. Sifat-sifat anak inilah yang disenangi oleh orang tua kita. Nah, demikian pula jemaah sekalian, ada sifat-sifat yang Allah jelaskan. Apabila kita memiliki sifat itu, maka tentunya kita akan mendapatkan limpahan kasih sayang dari Allah, dan tentunya kita akan dimasukkan sebagai hamba-hamba pilihannya. Karena Allah berfirman sangat jelas di dalam surah Al-Furqan, nanti kita bisa lihat di akhir surah Al-Furqan itu Allah menjelaskan karakternya. Yang pertama Allah berfirman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba-hambaku, kata Allah, yang bersifat atau menyifati sifat penghambaan kepada aku, kata Allah, itu sifatnya adalah pertama, yamshuna 'alal ardi haunan. Dia berjalan di muka bumi dengan penuh kesederhanaan.
jauh dari sifat kesombongan. Jadi apabila kita jemaah sekalian memiliki sifat kesombongan, maka tentu kita akan jauh dari sifat yang Allah inginkan. Jadi penuh dengan kesederhanaan. Biasanya jemaah sekalian, sifat sombong ini biasanya berawal dari dalam hati kita. Kalau sudah ada di dalam hati kita, kita merasa bahwa kita lebih hebat dari yang lain. Kita adalah seorang bangsawan, kita orang kaya raya, kita adalah penguasa dan seterusnya. Disinilah Allah kemudian memberikan beberapa ibrah pelajaran kepada kita melalui Al-Quran. Yang pertama, kesombongan karena berasal asal usul daripada dirinya atau kebangsawanannya. Kita melihat bagaimana ketika Allah memerintahkan iblis untuk bersujud bersama para malaikat kepada Adam, Allah berfirman, kemudian iblis kemudian enggan bersujud, maka Allah bertanya kepada iblis, ma mana'aka alla tasjuda id amartuka. Wahai iblis, apa yang menyebabkanmu engkau enggan bersujud ketika aku memerintahkanmu? Ternyata latar belakang pembangkangan jemaah sekalian, yang pertama terjadi pembangkangan makhluk kepada Khalik itu adalah berlatar belakang kesombongan. Jadi latar belakang kesombongan ini apa? Ternyata dia mengatakan, asjudu liman khalaqtatina. Apakah saya akan bersujud kepada makhluk yang asalnya hanya dari tanah? Ana khairun minhu. Perkataan iblis jemaah sekalian, saya lebih baik. Saya lebih baik daripada dia. Saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar. Engkau ciptakan, latar belakangnya dia sebutkan, engkau ciptakan saya berasal dari api. Api itu menyala-nyala. Sementara wa khalaqtahu min tin. Sedangkan orang yang aku bersuruh engkau bersujud kepadanya, itu hanyalah terbuat dari tanah. Hanyalah terbuat dari tanah. Apa yang terjadi jemaah sekalian? Tentu kita sudah mengetahui bagaimana akhir akibat daripada makhluk yang membangkang perintah Allah dengan latar belakang kesombongan daripada asal usulnya. Yang kedua, kesombongan karena kekuasaan. Kita mengenal bagaimana Fir'aun dengan kekuasaannya menguasai Mesir yang pada waktu itu adalah negeri yang penuh dengan peradaban dunia, luar biasa, sampai mampu membangun keajaiban dunia piramid. Dia karena kesombongan kekuasaannya mengatakan, ana rabbukumul a'la, sayalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Karena kekuasaan. Kemudian kita tahu lagi ada latar belakang intelektual, kesombongan intelektual, merasa pintar, lebih pintar dari yang lain. Bagaimana kita ketahui penasehat Fir'aun yang bernama Haman juga berakhir dengan ditenggelamkan oleh Allah. Kita tahu bagaimana kekuasaan yang dimiliki oleh Qarun kemudian Allah tenggelamkan di dalam bumi. Begitu banyak ibrah jemaah sekalian yang Allah berikan kepada kita untuk menjadi pelajaran bagaimana sumber pembangkangan kepada Khalik sang pencipta itu kebanyakannya berasal daripada kesombongan. Maka jemaah sekalian, di dalam Islam maka kita dianjurkan untuk menghindar dari sifat kesombongan dengan tawadu. Apa itu tawadu? Tawadu itu rendah hati, sederhana. Apa tawadu itu? Takunkan najmi. Jika engkau tawadu, engkau rendah hati, itu tidak akan menjatuhkan martabatmu, tidak akan menjatuhkan wibawamu, bahkan takunkan najmi, maka engkau akan ibarat seperti bintang di langit. Orang yang tawadu itu seperti bintang di langit jemaah sekalian. Bagaimana bintang di langit? La halinazirin wa huwa rafi'. Dia nampak dekat dengan kita. Coba Bapak jemaah sekalian, kalau di malam hari di dekat kolam atau di dekat genangan air, maka kita akan melihat pantulan daripada bulan atau bintang-bintang yang ada di langit itu pantul di atas genangan, Pak. Dia seakan-akan dekat dari kita, bahkan lebih rendah dari kita. Kita merasa dekat. Padahal pada hakikatnya dia jauh di atas.
tapi kita merasa dekat dengan melihat dia berada di dekat kita. Itu orang-orang tawaduk seperti itu. Wala takun kasahabi, dan janganlah engkau seperti asap. Asap itu bagaimana? Ya'lu binafsih, dia meninggi dengan sendirinya. Tidak ada yang buat dia tinggi, dia naik. Asap itu naik sendiri. Dia meninggikan dirinya, dia menyombongkan dirinya sendiri. Tanpa ada orang yang meninggikan, dia meninggikan dirinya. Apa yang terjadi? Wahuwa wadi'. Setelah dia naik ke atas, kemudian semakin naik, malah setelah dia naik dia hilang. Kenapa dia hilang? Karena dia hilang tertiup angin. Hilang, tidak nampak, tidak kelihatan lagi. Ya, itu bayangan bagi orang yang sombong menyombongkan dirinya, tapi pada hakikatnya dia tidak mempunyai pengharapan harga diri sama sekali. Oleh karena itu jemaah sekalian, sifat pertama yang Allah inginkan dari kita itu jauh dari sifat kesombongan. Kalau kita ingin menyifati sifat yang Allah inginkan. Kemudian Allah melanjutkan, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Nah, kalau kita sudah mampu menyifati diri kita dengan sifat kesederhanaan, maka buktikan dengan idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jika orang-orang bodoh, jika orang-orang jahat berkata kepadanya dengan perkataan yang jahat atau perkataan yang buruk, mencaci maki, menghina, menghujat dan sebagainya kepada dirinya, apa yang dia lakukan? Qalu salama. Karena kesederhanaan yang ada di dalam dirinya, jauh dari sifat kesombongannya, dia merasa sederhana, maka hujatan, hinaan itu tidak berarti baginya. Karena biasanya yang tersinggung itu Pak, itu yang merasa dirinya hebat. Begitu dia dijatuhkan, kalau dia sombong Pak, dia akan merasa tersinggung betul. Tapi kalau kita orangnya sederhana Pak, kita akan tidak terpengaruh dengan cacian makian, direndahkan kita tidak terpengaruh. Maka kita akan berkata salama, semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu. Caci makian, hinaan itu kita tidak balas Pak. Kita tidak balas. Itu menunjukkan bahwa kita tidak menampakkan, meninggikan diri kita, tidak terpengaruh. Nah, kita sekarang Pak, jangankan fenomena di masyarakat, jangankan kita yang direndahkan. Ini kadang-kadang calon presiden favorit kita misalnya, itu dijatuhkan atau direndahkan sama orang lain, kita kadang panas, marah dan sebagainya. Akhirnya kita membalas. Padahal itu bukan kita sendiri, itu masih orang yang lain. Kita sudah merasa panas dan sebagainya. Disinilah kita dilatih bagaimana kita mengimbangi kita, karena kita tidak akan mengatakan sesuatu kecuali yang baik, karena kita adalah hamba Allah yang menyifati sifat hamba Allah. Kemudian yang kedua, ya 5 menit lagi Pak, 15 menit. Yang kedua, wa idza alladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Sifat kedua yang Allah inginkan dari kita adalah senantiasa meluangkan waktu di waktu malam untuk ada sujjadan wa qiyama. Ada proses ibadah di dalamnya. Kita tidak melewatkan waktu malam begitu saja. Kita tidak melewatkan waktu malam dengan perkara dan perbuatan sia-sia saja, cerita kosong saja, dengan perbuatan yang sia-sia. Allah menginginkan di antara kita, walaupun misalnya kita sibuk di siang hari dengan berbagai aktivitas, di malam hari ada waktu yang kita luangkan untuk kita tunjukkan bahwa kita beribadah kepada Allah. Apakah itu dengan sholat, apakah itu dengan membaca Al-Quran, apakah itu dengan berbuat kebaikan lainnya. Kemudian yang ketiga, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Allah menyukai hambanya yang mempunyai sifat suka bersedekah, suka memberi. Suka bersedekah, suka memberi. Makanya dalam sebuah riwayat bahwa ada 2 malaikat setiap pagi itu Pak, ada 2 malaikat turun ke muka bumi. Ada 2 malaikat yang turun ke muka bumi, yang satu berdoa kepada Allah setiap hari. Kata Nabi, dia berdoa, yang pertama berdoa, Allahumma a'ti kulli munfikin khalafa. Ya Allah, berikanlah seluruh hamba-hambamu yang pada hari ini berinfak, memberi, khalafa, ganti rugi, ganti daripada berlipat-lipat banyak.
a'ti kulli munfikin khalafa, berikanlah ganti daripada orang yang berinfak pada hari ini. Sementara malaikat yang satu senantiasa berdoa, ya Allah, Allahumma a'ti kulli mumsikin talafa, berikanlah kepada hambamu yang menahan dirinya daripada berinfak dan bersedekah padahal dia mampu untuk melakukannya, dengan kebinasaan dan kehancuran. Itu yang ketiga jemaah sekalian. Yang pertama jauh dengan penuh dengan sifat kesederhanaan. Yang kedua adalah dia senantiasa menahan diri daripada perkataan yang tidak baik. Kemudian dia menghidupkan malamnya dengan ibadah. Dia senantiasa berinfak. Dan yang terakhir, ternyata jemaah sekalian, sifat hamba Allah itu bukan hanya memikirkan kesolehan dirinya, tapi dia juga memikirkan kesolehan anak-anak keturunannya juga. Alladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Saya rasa ini doa yang biasa kita baca, tapi ini alangkah baiknya jemaah sekalian kita tidak melepaskan doa ini dalam setiap salat-salat kita. Setelah selesai salat kita berdoa, yaitu hamba-hamba Allah adalah yang berdoa, Rabbana hablana, wahai Tuhanku karuniakanlah kami, min azwajina, kepada pasangan-pasangan kami, kepada istri-istri kami. Demikian pula seorang istri berdoa kepada suami-suami kami. Doakan pasangan kita. Doakan pasangan kita, min azwajina wa zurriyatina, demikian pula kepada anak-anak kita. Jadi mari kita doakan Bapak-Bapak sekalian, anak-anak kita. Wa zurriyatina qurrata ayun, agar mereka menjadi anak-anak yang menyenangkan pandangan mata orang tuanya, menjadi anak-anak yang soleh. Wa ja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Apa artinya jemaah sekalian? Dari doa ini menunjukkan bahwa kita terhadap anak-anak kita jangan khawatirkan dia nanti mau jadi apa. Artinya dia nanti mau jadi seorang yang apa pekerjaannya, dia mau menjadi apa. Yang kita pikirkan adalah bagaimana nanti anak keturunan saya kelak suatu hari sepeninggal saya, apakah dia masih mengatakan la ilaha illallah, apakah dia masih menjadi anak-anak yang menjaga sholatnya, apakah sepeninggal kita nanti anak-anak kita adalah anak-anak yang menjaga kesolehan dirinya, menjaga sholatnya, menjaga kesolehan dirinya. Itulah yang patut kita senantiasa pikirkan. Karena Allah berfirman, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan apa? Hamba Allah, orang beriman hendaknyalah merasa takut terhadap keturunan yang ia tinggalkan adalah keturunan yang lemah. Lemah apanya? Lemah imannya dan lemah daripada akhlaknya, bukan lemah ekonominya. Tidak usah jemaah sekalian kita pikirkan anak kita nanti mau makan apa. Tidak usah. Karena bukan kita yang memberi rezeki kepada mereka. Bukan kita yang menentukan mereka nanti apa pekerjaannya. Bukan kita jemaah sekalian. Yang kita diminta sebagai amanah orang tua adalah jadikan dia sebagai anak-anak soleh. Bukan jadikan dia anak-anak yang kaya. Bukan jadikan nanti dia anak-anak yang mapan. Tapi jadikan dia anak-anak kita diberi amanah untuk menjadikan anak soleh. Kenapa? Karena kita tidak usah memikirkan masalah rezeki. Huwallahu ar-razzaq. Allah yang memberi rezeki kepada mereka. Dengan kesolehan itu maka Allah akan membukakan pintu-pintu rezeki kepadanya. Saya rasa demikian jemaah sekalian. Semoga kita mampu mencermati lagi kembali bahwa kita oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang menyifati sifat hambanya dengan memiliki karakter daripada sifat hamba Allah yang sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Furqan. Bisa kita nanti buka-buka lagi, kita kaji, kita baca. Semoga itu menjadi mendalam di dalam hati kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya rasa demikian jemaah sekalian, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, aku liqauli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ceramah agama yang disampaikan oleh Al-Ustadz Ikram Amri. Mungkin bapak-bapak yang ingin bertanya terkait dengan materi yang disampaikan tadi terkait dengan sifat hamba Allah, disegera
Kita buka dalam satu sesi dulu, satu penanya, biar kalau ada cukup waktunya dibuka lagi. Tabe, dua lo bapak-bapak. Mungkin tadi ada sifat yang ketiga yang disampaikan untuk bersedekah kiranya. Kalau mungkin bagaimana bersedekah kalau kasih makan nasi kuning tapi DP nama cuma bautang dulu kan, biasanya kan begitu, bautang pagi. Baik bapak-bapak, Tabe silakan yang ingin bertanya, silakan Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Nama saya Jafar Emisak. Saya ingin bertanya Ustaz, kebetulan temanya tadi ada sedikit menyinggung tentang anak soleh. Dalam Al-Quran, Allah mengabadikan nama Luqmanul Hakim sebagai orang tua yang mendidik anaknya dengan luar biasa. Dia terkenal dengan nasihatnya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmul azim. Yang ingin saya tanyakan, siapakah Luqmanul Hakim ini? Apakah amal solehnya? Dan di zaman apakah dia hidup sehingga Allah mengabadikan namanya dalam Al-Quran? Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pertanyaan dari salah satu warga binaan di sini, Ustadz. Mungkin bisa dijawab dulu supaya nanti bisa kalau ada waktu disilakan lagi. Tabe Ustadz. Baik, terima kasih. Dengan Bapak siapa tadi, Pak? Pak Jafar ya. Iya, pertanyaannya terkait dengan mendidik anak soleh yang ditunjukkan oleh sebagaimana yang kita biasa dengar atau baca dalam Al-Quran, itu Luqmanul Hakim ya. Luqmanul Hakim ini dalam riwayat disebutkan bahwa dia dari golongan orang negro, Pak, dari Afrika begitu, dari Afrika. Kemudian apakah dia seorang nabi atau bukan? Di dalam Al-Quran tidak menyebutkan bahwa dia menerima wahyu. Dia tidak disebutkan sebagai orang yang menerima wahyu, walaupun perkataannya penuh dengan kebijaksanaan, tetapi dalam Al-Quran tidak menyebutkan atau dalam hadis tidak menyebutkan bahwa dia adalah salah satu hamba Allah yang menerima wahyu. Berarti kita tidak bisa nobatkan dia sebagai seorang nabi. Walaupun Nabi pernah mengatakan bahwa selain nabi dan rasul yang disebutkan dalam Al-Quran itu banyak juga nabi, cuma tidak disebutkan, diceritakan dalam Al-Quran. Bahkan banyak diantaranya nama-nama yang disebutkan dalam Al-Quran itu tapi tidak disebutkan bahwa dia seorang yang seorang nabi. Maka kita tidak bisa memastikan dia seorang nabi. Tapi kalau dia orang yang bijaksana, itu jelas disebutkan dalam Al-Quran. Bahkan perkataannya atau nasihatnya kepada anaknya itu disebutkan sebagai diabadikan dalam Al-Quran. Karena nasihatnya itu memang sesuai dengan hadis Nabi, bahwa perbuatan baik yang pertama sekali itu adalah hablum minallah, hubungan kepada Allah. Dibuktikan dengan tidak mensyirikatkan, la tusyrik billah. Kemudian bentuk ibadah yang kedua yang paling tinggi adalah hubungan kepada manusia, dan hubungan kepada manusia yang paling tinggi adalah kepada orang tua. Nasihat kedua setelah la tusyrik billah, kemudian nasihat Luqman Hakim adalah nasihat untuk berbuat baik kepada orang tua. Jadi dia sesuai dengan hadis Nabi tentang bagaimana memberi nasihat kepada anak. Jadi kalau jemaah sekalian, kita memberi nasihat kepada anak itu adalah runtutannya adalah bagaimana dia itu kuat akidahnya. Akidahnya dulu yang kuat. Kalau akidah sudah kuat, keimanan kepada Allah itu sudah kuat, keyakinan kepada Allah itu sudah kuat, maka dia mau gampang disuruh sholat. Ya, gampang disuruh sholat. Di zaman Nabi itu, Nabi perintah itu tidak langsung bilang buang khamar, jangan berzina, tidak. Tapi akidahnya itu bagaimana iman kepada Allah dulu kuat. Kalau iman sudah kuat, maka tanpa diperintahkan juga syariat akan berjalan. Nah, itulah tusyrik billah. Nah, siapakah dia? Maka Luqmanul Hakim ini disebutkan dalam riwayat bahwa dia ini adalah orang bijaksana berasal dari Afrika.
Kemudian ada yang menyebutkan bahwa dia hidup di zaman Nabi Musa, ya, dia hidup di zaman Nabi Musa. Ada juga yang mengatakan dalam tafsir lain mengatakan dia hidup itu di zamannya Nabi Ibrahim. Wallahu a'lam bishawab. Karena tidak ada nas dalam Al-Quran maupun hadis Nabi yang mengatakan menyebutkan secara spesifik tentang pada zaman di mana atau Luqmanul Hakim ini hidup, ya. Tapi yang jelas kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang dia sampaikan kepada anaknya, nasihat kepada anaknya. Cukup menanya kira-kira. Baik, bapak-bapak sekalian, kalau masih ada lagi yang ingin bertanya di luar dari konteks ataupun materi ini, dipersilakan. Mumpung ada ustadz yang berkompeten di bidang ini, bidang keagamaan, silakan bagi siapa saja yang ingin bertanya. Tabe, bapak-bapak, silakan Pak. Terima kasih kesempatan diberikan kepada saya. Karena tema ini adalah sifat hamba Allah dan ditanyakan bisa di luar dari itu, maka saya mengambil pertanyaan di luar dari tema yang Bapak. Pertama yang saya pertanyakan adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala itu mengenai bahwa bahan bakar neraka itu adalah batu dan manusia. Saya pertanyakan, apa kesalahan batu? Apa kalau masuk manusia kan sudah salah, tapi batu kenapa tidak salah ada di neraka? Artinya batu ini dibikin pondasi rumah, batu ini sangat bermanfaat untuk kita, tapi dia diam, dia sangat sederhana. Kita injang dia tidak marah, kita pakai dia tidak mengeluh, dan dia pun tidak suruh bayar. Artinya kenapa dia di neraka tempatnya? Kalau manusia ya memang sudah pasti sifatnya penuh dengan kesalahan. Kedua, mengenai Adam tadi, saya ilustrasikan ya, mohon maaf. Kalau seandainya saya masuk surga, insya Allah diaminkan. Terus diganggu oleh yang Bapak katakan tadi adalah iblis yang menggoda atau setan lah begitu. Nah, setelah saya diganggu, kemudian membuat kesalahan lagi di surga. Setelah dilempar di dunia saya jadi nabi mengki atau jadi nabi apa? Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan tidak disampaikan kepada Ustaz tadi terkait dengan bahan bakar neraka. Kenapa batu? Apa salah lo batu? Kira-kira seperti itu. Nah, yang pertanyaan yang kedua terkait dengan mungkin kisah Nabi Adam. Kalau diperumpamakan seperti dirinya kalau masuk surga, apakah masih kalau diganggu oleh setan dan dilemparkan ke bumi bisa jadi nabi siapa? Allahu a'lam bishawab. Tapi Ustadz dijawab. Ya baik, terima kasih. Pertanyaannya berat ya. Dari Pak Menki. Ya. Pak Menki Pomanto. Baik, mu'alaf ya? Oh, Masya Allah. Ya, benar? Oh tidak ya? Oh tidak. Mu'alaf Palestina kali ya. Baik, jemaah sekalian, pertanyaan pertama itu ada memang ayatnya. Saya bacakan ayatnya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli wa du syuhadakum min dula in kuntum sadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah. Takutlah kepada neraka yang bahan bakarnya waquduhan nas wal hijarah, bahan bakarnya manusia dan batu. Uiddat lil kafirin, diperuntukkan bagi orang-orang kafir. Itu ayatnya yang dibaca tadi, yang sesuai dengan bahwa bahan bakar daripada neraka itu adalah batu dan manusia. Pertanyaannya, ada apa dengan batu? Apakah dia berbuat jahat juga dengan sehingga dia dimasukkan ke dalam neraka bersama dengan manusia? Jemaah sekalian, batu itu adalah
kalau di dalam ilmu apa namanya itu adalah sumber api. Ya, kalau kita pecah apa namanya itu kasih kena batu-batu itu, kasih bertemu, kasih pukul-pukul batu dengan batu itu menimbulkan api. Ya, menimbulkan api. Nah, karena kenapa? Batu ini mempunyai hawa panas. Hawa panas. Maka dengan keberadaannya ada batu itu, maka suhu dalam api itu akan semakin panas. Nah, itu secara logika ininya. Beda dengan manusia. Manusia dimasukkan itu memang karena perbuatannya. Tapi kalau batu dimasukkan neraka bukan karena perbuatan, tapi karena sifatnya. Sifatnya yang mengandung panas. Maka karena semakin banyak batu, semakin panas. Semakin banyak manusia, semakin besar apinya. Ya, semakin besar apinya dan semakin panas. Itu logikanya bahwa semakin nanti dilemparkan batu, semakin dilemparkan manusia semakin banyak ke dalam neraka, maka api itu akan mempunyai sifat bertambah panas dan bertambah besar. Nah itu Pak, bukan berarti batu itu berdosa ya sehingga dia dimasukkan. Begitu ya. 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 Ya, kemudian yang kedua, bagaimana ilustrasinya ketika Adam berada di surga, kemudian dia digoda oleh iblis, dia kemudian melanggar perintah Allah, dia diusir ke bumi menjadi seorang nabi, namanya Nabi Adam. Nah, apakah Pak Menki juga akan mengalami hal yang sama ketika nanti misalnya insya Allah masuk surga, digoda oleh iblis, kemudian diturunkan lagi ke bumi dan dia nanti akan menjadi nabi. Menjadi nabi. Itu hanya berlaku untuk Nabi Adam Pak, bukan Nabi Menki lagi ya. Hanya untuk berlaku Nabi Adam ya. Hanya untuk berlaku kepada Nabi Adam. Dan ada yang menyebutkan bahwa surga yang dimaksud ditinggali oleh Adam itu tidak sama dengan surga yang akan kita tempati. Karena surga yang kita tempati itu kata Nabi, mala ainun ra'at, belum pernah dilihat oleh mata. Wala uzunun samiat, suaranya itu belum pernah terdengarkan oleh makhluk. Wala khatara ala qalbil basar, belum pernah terbetik bayangan bagaimana yang sebenarnya itu surga di dalam hati kita. Jadi surga yang ditempatkan Pak, dari hadis ini Nabi, sebahagian ulama berpendapat beda dengan surga yang ditempatkan Nabi Adam dulu. Yang kedua, kalau surga yang nanti kita tempati itu Pak, tidak ada lagi larangan. Tidak ada lagi kewajiban sholat, puasa dan sebagainya. Tidak ada lagi dilarang ini dan itu. Semuanya penuh dengan kenikmatan. Sementara di surganya Adam itu ada larangan. Berarti beda surga kita dengan surganya Nabi Adam. Karena di surganya Nabi Adam masih ada larangan. Jangan mendekati pohon ini. Berarti beda. Kemudian yang ketiga, menunjukkan bahwa surganya Nabi Adam beda dengan surga kita itu adalah, ada ulama mengatakan bahwa surganya Nabi Adam itu menurut riwayat dia bukan surga yang sebenarnya, karena ketika dia berada di dalam, dia mampu digoda oleh iblis. Dia mampu digoda oleh iblis. Padahal iblis itu sebelumnya sudah diusir. Kalau surga yang sebenarnya, iblis yang sudah terusir, bagaimana dia bisa masuk ulang? Sudah dijaga ini sudah terusir. Bagaimana bisa dia masuk lagi untuk menggoda Nabi Adam? Berarti ini bukan surga yang sebenarnya. Jadi jangan khawatir kalau kita sudah masuk surga lagi, sudah masuk surga nanti, itu bukan lagi surga yang seperti kita khawatirkan oleh Pak Menki tadi. Jangan khawatir Pak, tidak ada lagi iblis nanti. Iblis sudah kekal di dalam neraka. Jangan khawatir dia mau datang lagi, sudah tidak ada lagi cerita seperti itu. Ya, jadi tidak ada lagi cerita seperti itu. Begitu Pak Menki ya. Ya, insya Allah kita doakan kita semua dan Pak Menki kita insya Allah jadi ahli surga insya Allah. Amin insya Allah. Iya. Baik, demikian sesi tanya jawab. Masih ada kira-kira lagi? Bisa diizinkan Ustaz? Satu lagi ya. Baik, ini yang terakhir. Nanti akan silakan kawan untuk bertanya. Terakhir ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Saya mau menanyakan tentang zaman kisahnya Umar bin Khattab sama Ali bin Abi Thalib. Waktu itu saya sempat membaca di zaman kisahnya Umar itu ada salah satu seorang sahabat sempat
memberikan pernyataan kepada Umar. Dia memberikan pernyataan kepada Umar. Mungkin dia mencoba kepintarannya Umar atau mungkin kesombongannya, atau pernyataan ini mengandung makna yang begitu besar maksudnya. Pernyataannya seperti yang pertama, dia sampai menyampaikan, wahai Umar, aku lebih mencintai fitnah, yang pertama. Dan yang kedua dia menyampaikan, wahai Umar, aku melaksanakan sholat tanpa wudu. Dan yang terakhir dia menyampaikan, wahai Umar, aku memiliki yang tidak dimiliki Allah. Mungkin dari ketiga pertanyaan itu ada makna yang terkandung besar atau bagaimana Pak Ustadz? Sampai ketika saat itu saking kecemburuan Umar terhadap Ali, sampai-sampai Ali ini yang menjawab pernyataan dari si Huzaifah ini. Iya, makasih Pak Ustadz. Mungkin satu yang paling terakhir ya. Silakan dijawab Ustadz, habis ini sudah. Baik, pertanyaan dari Pak Saman ya, Pak Wawan. Ya, pada zaman Umar dan Ali ada seorang sahabat yang bertanya tentang 3 perkara. Ya, tentang 3 perkara. Yang pertama, bahwa saya lebih mencintai fitnah. Di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa innama auladukum fitnatun, sesungguhnya anak-anakmu itu adalah fitnah. Jadi ini kiasan bagi dia bahwa dia sangat mencintai anak-anaknya, walaupun anak-anak itu bisa menjadi fitnah. Kalau kita tidak bisa mendidik mereka, mereka akan menjadi fitnah bagi kita. Menjadikan kita menjadi terkena fitnah atau mendapatkan sesuatu yang buruk karena kita tidak mampu mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Kemudian yang kedua, pertanyaan bahwa bagaimana dengan sholat tanpa wudu? Ya, sholat tanpa wudu ini kalau dikategorikan bahwa ada dalam kaidah fikih mengatakan bahwa la yasluhul amru illa ma dalla alaihi qablahu. Artinya sesuatu itu tidak akan sah kecuali dia mengikuti kesahihan sebelumnya. Jadi kalau kita sholat kemudian tidak berwudu, sementara wudu adalah syarat sahnya sholat, maka tidak ada artinya kita sholat. Bisa juga diartikan bahwa pernyataan ini mengatakan bahwa aqimis sholata li zikri, ini untuk tarekat ya. Biasanya pemikiran tarekat begini. Ada yang menganggap bahwa aqimis sholata li zikri, mendirikan sholat itu tujuannya adalah kita zikir, kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita mampu tanpa sholat, tanpa gerakan-gerakan sholat, kita sudah mampu zikir kepada Allah, untuk apa kita sholat? Bahkan untuk apa kita wudu? Kalau dengan begini saja saya zikir kepada Allah. Karena tujuan sholat, ini yang mengartikan secara tarekat ini ya. Kalau sholat tujuannya hanya untuk zikir, maka tidak usah kita sholat formal seperti itu, duduk saja kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu maksudnya. Ini tarekat, pemikiran tarekat yang mengatakan tidak perlu wudhu ketika sholat, karena sholat itu cukup dengan zikir saja, karena itu tujuan sholat. Tapi ini keliru ya, ini jangan dijadikan sebagai sebuah ini hanyalah pemikiran tarekat yang ahli zikir yang mengecualikan tanpa mengetahui tafsir yang sebenarnya tentang ayat ini, aqimis sholata li zikri. Karena dalam ayat lain mengatakan bahwa alladzina yadhkurunallaha qiyaman. Zikir kepada Allah itu tidak hanya dengan duduk, tapi dia qiyaman, wa qu'udan, dengan harus ada gerakan duduk juga. Ya, ini ayat lain membantah daripada statement seperti itu, karena salat itu harus dengan qiyaman, wa qu'udan wa ala junubihim. Ya. Kemudian yang ketiga, pertanyaan kepada Umar yang mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu yang tidak dimiliki Allah. Ini sambungan dari tadi, sambungan daripada pertanyaan sebelumnya terkait. Kalau tadi terkait dengan syariat, maka ini terkait dengan akidah. Ya, dia terkait dengan akidah bahwa dia mengatakan sesuatu yang artinya bahwa mukhalafatul lil hawadis. Dia berangkat daripada bahwa Allah itu berbeda dengan makhluknya. Ya, berbeda dengan makhluknya. Artinya
makhluk itu mempunyai sifat yang tidak akan sampai kepada Allah, ya, tidak akan sampai kepada Allah, maka dia merangkat dari situ. Dia mempunyai apa istilahnya, membuat sebuah kesimpulan yang lari daripada yang sebenarnya. Padahal sebenarnya Allah itu jauh sempurna dan dia tidak bisa dibandingkan dengan makhluknya. Kemudian yang menjawab adalah siapa? Ali. Umar tidak menjawab. Kenapa? Karena Nabi pernah mengatakan bahwa Ali itu adalah babul ilmi. Ya, saya adalah pusatnya ilmu dan Ali adalah pintunya ilmu. Jadi kalau ingin bertanya sesuatu, tanyalah kepada Ali. Ya, tanyalah kepada Ali. Makanya Ali yang menjawab. Seperti itu, Pak.